بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini. Tidak lain tidak bukan dengan niat untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengangkat kebodohan dalam diri kita tentang masalah ilmu agama Allah ini. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini dengan niat untuk menuntut ilmu syar'i, Allah berikan kemudahan kita mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala mulai pada hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Kitab yang berbicara tentang tazkiyatun nafs. Kitab yang berbicara tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Sebuah kitab yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu syar'i untuk mempelajari kitab ini. Karena kita tahu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, akan menjadikan seluruh tubuhnya itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu buruk, akan menjadikan seluruh tubuhnya buruk. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Ketika hati manusia baik, akan menjadikan seluruh tubuh manusia itu baik. Bayangkan, tangan akan berbuat kebaikan, kaki akan berbuat kebaikan, mata akan melihat sesuatu yang baik, lisan akan berucap sesuatu yang baik, telinga akan mendengar sesuatu yang baik, dan seterusnya. Tapi ketika hati manusia itu buruk,
akan menjadikan seluruh dalam tubuhnya itu pun akan menjadi buruk. Tangannya, kakinya, lisannya, telinganya, matanya, kemaluannya, dan seterusnya. Akan menjadikan dirinya, anggota tubuhnya menjadi buruk. Disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk selalu mempelajari bagaimana cara membersihkan hati seorang muslim. Bagaimana cara membersihkan hati, mensucikan hati seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'irdil hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu memasuki hati setiap manusia setiap harinya seperti tenunan tikar, sahlai demi sahlai. Kalau antum datang ke pengrajin tikar, itu ketika pengrajin ini sedang menenun, itu kan satu demi satu tuh. Dia menenun dari apa? Karpetnya atau tikarnya. Satu demi satu. Nah, fitnah kata Nabi SAW di atas muka bumi ini yang sangat banyaknya memasuki hati manusia setiap harinya sedikit demi sedikit seperti tenunan tikar itu. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Barang siapa yang fitnah datang kepada dirinya, dia tidak kuat menolak fitnah tersebut. Dia melakukan sesuatu yang haram tersebut, maka akan dititikkan titik hitam dalam hatinya. Melakukan lagi, titik hitam lagi. Melakukan lagi, titik hitam lagi. Terus. Fa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Barang siapa yang fitnah datang kepada dirinya, dia kuat menolak fitnah itu. Dia tahu, oh ini enggak boleh nih. Ini sesuatu yang haram. Ini bisa mengantarkan anak ke nerakanya. Maka dia tolak itu. Maka akan dititikkan titik putih dalam hati orang itu. Datang lagi fitnah, kuat menolaknya, titik putih lagi. Datang lagi fitnah, kuat menolaknya, titik putih lagi. Terus. Hatta yasira ala qalbain. Sampai menjadi dua jenis hati. Sampai menjadi dua jenis hati. Yang pertama, abyad mithlus safa. Putih, jernih, bersih. Seperti batu karang yang jernih, putih, bersih. Ini tadi yang putih nih. Hati yang seperti ini kata Nabi SAW, فَلَا تَضُرُّهُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Hati yang seperti ini, fitnah di atas muka bumi ini tidak akan pernah bisa memadaratkan hati yang seperti ini selama langit dan bumi masih ada. وَالْآخَرْ أَسْوَدْ مُرْبَادًا. Dan yang kedua, hitam, pekat, legam. Kalkuzi mujakhian. Seperti bejana yang terbalik untuk punya penggorengan. Yang hitam mana? Atas atau bawahnya? Bawah, betul? Rasul SAW menyebutkan kalkuzi mujakhian. Seperti bejana yang terbalik, tertelungkup. Hitamnya seperti itu hati manusia, Tuhan. Bisa sampai seperti itu, bahkan lebih. Ketika hati manusia sudah hitam seperti ini, apa kata Nabi SAW akibatnya? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak tahu mana perkara yang ma'ruf, yang baik, dan dia tidak tahu mana perkara yang mungkar. Illa usyriba ma bihi hawahu. Kecuali dia hanya mengikuti hawa nafsu buruknya semata. Na'udzubillah min dzalik. Dia nggak tahu tuh, ini yang baik, ini yang buruk. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Yang penting hawa nafsu saya ke situ, saya ikutin, selesai. Atau mungkin dia tahu ini baik, tapi tidak ada kekuatan untuk bisa mengikuti kebaikan itu. Dia tahu ini buruk, tapi tidak ada kekuatan untuk bisa menjauhi keburukan tersebut. Kenapa? Karena hatinya sudah dikuasai oleh hawa nafsu buruknya. Hatinya sudah dikuasai oleh syaitan dari berbagai macam fitnah masuk ke dalam hatinya. Disinilah bahayanya seseorang tidak konsen kepada hatinya. Perhatikan baik-baik. Berapa banyak kaum muslimin
yang menganggap amalan hati itu sesuatu amalan yang biasa aja, bahkan nggak penting. Dan ini salah, subhanallah. Ada juga sebaliknya. Yang penting hatinya Pak Ustadz. Betul? Untuk sering didapatkan seperti ini kan? Ini dua orang yang ekstrim nih, dua golongan yang ekstrim nih. Yang satu tidak memperhatikan hatinya sama sekali, yang satu yang penting hatinya Pak Ustadz. Terus amalan? Maka ahlu sunnah pasti selalu di tengah-tengah di antara dua kebatilan seperti ini. Ahlu sunnah selalu berada di ahlul wasat, tengah-tengah antara dua kesalahan. La ifrat wa la tafrit. Tidak kurang dan tidak berlebihan, tengah-tengah. Itu ahlu sunnah. Maka seorang ahlu sunnah, dia pasti akan memperhatikan bagaimana kondisi hatinya setiap saat. Dan dia juga tidak akan pernah lupa dengan amal saleh yang harus dia lakukan. Karena itu di antara cara untuk membersihkan hatinya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini dan insya Allah ta'ala ke depannya, kita akan membahas bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah menjaga kesehatan hatinya. Menjaga kebeningan, kesucian jiwanya. Karena ternyata ini di antara tugas yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-129. Surat kedua Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini diantara salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah yang Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim ini. Ya Allah Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah. Rasul itu tugasnya diantaranya yang membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka ya Allah. Kemudian apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan al-kitab dan al-hikmah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maksud al-kitab wal hikmah di sini Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yuzakkihim, ini syahid bahasan kita masalah tazkiyatun nufus nih. Dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Membersihkan hati-hati mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Lihat, salah satu doa Nabi Ibrahim yang Allah Azza wa Jalla kabulkan, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka sendiri, kalangan Arab. Apa tugasnya? Membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, membersihkan jiwa-jiwa mereka, mensucikan hati-hati mereka. Allahu Akbar. Subhanallah. Perhatikan ikhwan. Bahkan dalam ayat yang lain, ini lebih luar biasa lagi nih. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Lihat, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Langsung Allah sebutkan apa? Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal dahulunya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Perhatikan ayat ini baik-baik, kawan. Kata para ulama, Allah Azza wa Jalla mendahulukan kata-kata wa yuzakkihim dulu, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Betul? Membersihkan jiwa mereka, mengajarkan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perhatikan baik-baik. Kata para ulama, di sini ada hikmah besar. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat,
yang paling pertama kita harus lakukan bersihkan hati kita terlebih dahulu. Baru ilmu agama Allah itu akan masuk dengan gampangnya, mudahnya insya Allah. Ini luar biasa nih ayat ini. Karena Allah Azza wa Jalla mentakdim, mendahulukan kata-kata tazkiyah wa yuzakkihim, baru kemudian ta'lim, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Luar biasa pentingnya Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, ketika kecil kita tahu mukjizat ketika beliau di kota Taif di bawah pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, malaikat datang diperintahkan untuk apa? Membelah dada Nabi, kemudian mengeluarkannya, mensucikannya, membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada, kemudian dimasukkan lagi, dijahit lagi. Ketika umur 40 tahun, baru Allah Azza wa Jalla berikan wahyu. Betul? Ini pelajaran luar biasa besar ya kawan. Sebelum Allah kasih ilmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah jadikan hati beliau hati yang apa? Bersih, suci. Baru ketika ilmu itu masuk akan nikmat. Itu ilmu yang bermanfaat. Gambaran gampang nih kawan. Gelas. Kalau gelas ini mahal, bagus luar biasa. Air yang diisi di dalamnya air yang mahal. Tapi dalam gelas ini kotor. Siapa yang mau minum air ini? Gak ada. Dengan kata lain airnya gak bermanfaat, betul? Ilmu seseorang sama seperti ini, kawan. Jadi antum jangan menganggap orang yang belajar nuntut ilmu, datang kajian berarti hatinya semuanya bersih. Siapa yang bilang? Siapa yang bisa jamin? Kalau dia gak berusaha membersihkan hatinya, gak akan pernah. Gak akan Allah berikan apa? Kebersihan dalam hatinya nih. Perhatikan baik-baik. Kalau gelasnya bagus, kemudian air yang dimasukkan juga bagus, gelasnya apa? Hati kita. Yang dimasukkan air apa? Ilmu agama Allah, sangat pasti bermanfaat. Tapi dalam hatinya masih ada kotoran hati, gak akan bermanfaat ilmu itu. Maka jangan kaget ya kawan. Ustadz, kok dia ngaji, tapi kok gak dipakai-pakai ilmunya? Betul ya? Banyak pertanyaan begini nih. Tapi kok gak diamalkan ilmunya? Ada banyak sebabnya. Salah satunya ini nih. Bisa jadi ada step yang dia lewatkan ketika dia nuntut ilmu syar'i. Bisa jadi ada tahapan yang dia lewatkan ketika dia nuntut ilmu agama Allah ini, ikhwan. Hati-hati ini, subhanallah. Dia lupa dan lalai untuk membersihkan hatinya, nuntut ilmu. Sehingga ketika ilmu itu masuk, tapi dia lupa dan lalai membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran hati. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala punya perkataan emas luar biasa. Apa kata beliau? Al-ilmu jauharun latif la yasluhu illa lil qalbin nazif. Ilmu ini, ilmu agama Allah ini ibarat permata yang indah. Permata yang mulia, permata yang sangat berharga luar biasa. Dan permata ini tidak mungkin pas kecuali di tempat yang indah pula. Kecuali di tempat yang bagus pula. Antum kalau ada pameran perhiasan, permata, berlian, itu ditaruhnya pasti kan apa? Pakai kaca, pakai ini, betul ya? Disorot pakai lampu. Ngambilnya pakai sarung tangan. Dia salaman sama kita gak pakai sarung tangan, betul? Ngambil itu pakai sarung tangan tuh. Itu permata tuh. Hati yang Allah Azza wa Jalla ciptakan bagi diri kita jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekedar permata duniawi. Ini hati manusia luar biasa. Dengan hati inilah orang akan bisa dapatkan surga Allah. Karena Allah berfirman apa? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Pada hari ketika harta dan anak itu tidak bermanfaat kata Allah Azza wa Jalla. Kapan itu? Yaumul Qiyamah. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan qalbun salim. Hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih. Subhanallah. Lihat. Dan ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Di sini hikmah nih.
Hikmah yang sangat luar biasa mendalamnya. Mengapa Allah Azza wa Jalla mentakdim, mendahulukan kata-kata wa yuzakkihim dulu, baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Subhanallah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kalian sendiri. Kalian yang membacakan, dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat kami, kata Allah, mensucikan jiwa-jiwa mereka, dia mensucikan jiwa-jiwa kalian, mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan juga As-Sunnah, Al-Kitab wal Hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Subhanallah. Jadi ayat tentang masalah ini, subhanallah, bertebaran dalam Al-Quran Al-Karim, ikhwan. Bertebaran dalam Al-Quran Al-Karim. Anak kasih contoh real. Ini contoh real, subhanallah. Betapa bahayanya seseorang ketika dia menyibukkan dengan ilmu tertentu, misal ilmu alat, bahasa Arab, tajwid, tahsin, ilmu alat untuk bisa memahami agama. Tapi dia lupa untuk mempelajari tazkiyatun nufus ini. Contoh. Ketika imam baca surat, dia jadi makmum. Imam membaca ayat tentang neraka, ayat tentang azab, ayat tentang siksa. Tapi orang ini ketika dia mungkin tersibukkan dengan ilmu alat di dalam agama, ilmu alat tadi ya, bahasa Arab, nahwu, sharaf, tajwid dan seterusnya. Tapi dia terlupakan, terlalaikan dalam tazkiyatun nufus. Yang dia perhatikan bukan ayat neraka atau ayat azabnya, tidak. Ini bacaan imam kurang dua ketukan. Ini bacaannya kurang segini. Ini bacaannya kelebihan. Ini. Padahal yang dibaca ayat apa? Ayat neraka. Harusnya menjadikan dirinya apa? Takut kepada Allah. Sahih. Tapi yang dia pikirkan apa? Ini imam salah nih. Ini imam gak begini nih. Kurang dikit nih. Ini terus. Ayat neraka ini, ikhwan, subhanallah, yang dipikirkan bukan sesuatu yang paling afdal, kan gitu. Bukan sesuatu yang semestinya dipikirkan. Bukan berarti saya katakan tajwid nggak penting ya, salah, jangan salah paham nih, bukan. Ini orang yang terlalaikan, terlupakan dari mempelajari tazkiyatun nufus ini, hati-hati. Tapi tersibukkan dirinya dengan mempelajari ilmu alat atau yang lainnya, tapi lupa akan satu hal ini nih, membersihkan hatinya. Karena banyak orang menjadikan apa? Melihat ini sebelah mata aja nih pembersihan hati. Salah besar ini, subhanallah. Tugas Nabi SAW salah satunya, bayangkan. Wa yuzakkihim. Mensucikan jiwa mereka. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini jelas harusnya mensucikan jiwa manusia. Harusnya membersihkan hati-hati manusia dari berbagai macam penyakit hati dan keburukan. Quraisy, jahiliyah zaman dulu, bayangkan. Siapa yang gak kenal bagaimana jahiliyah? Disebut jahil karena apa? Saking luar biasanya. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana kesyirikan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang merubah akhlak mereka. Merubah dari adab mereka, merubah tauhid. Yang tadinya kesyirikan menjadi tauhid. Yang tadinya keburukan jadi kebaikan. Yang tadinya akhlak yang sangat tercela luar biasa menjadi akhlakul karimah luar biasa. Bayangkan luar biasa. Dan itu awalnya semuanya tidak lain tidak bukan apa? Untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Karena itu ayat-ayat kalau antum perhatikan, ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sama ayat-ayat Madaniyah yang turun setelah hijrahnya Nabi berbeda biasanya. Ayat Makkiyah biasa tentang akidah, janji-janji Allah berupa surga, ancaman Allah berupa neraka, kan gitu. Akidahnya benar-benar dimantapkan dulu ketika di fase Mekah. Dan fase Madinah biasanya banyak apa? Ayat tentang ahkam, hukum.
ayat tentang perintah syariat tertentu kan gitu. Kenapa? Karena pondasinya sudah kuat. Apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, pasti para sahabat akan mengatakan sami'na wa ata'na. Beda sama orang zaman sekarang. Karena akidahnya jauh, tauhidnya jauh, hatinya nggak bersih. Karena akidah dan tauhid pasti membersihkan hati nih kawan. Pasti nggak mungkin tidak. Harusnya seperti itu kan gitu. Akidahnya bagus, harusnya hatinya bagus juga. Akidahnya buruk, hatinya buruk juga. Karena zaman sekarang subhanallah disampaikan ini ajaran Islam, ini qala Allah, ini qala Rasul. Kayaknya nggak masuk akal Pak Ustadz. Subhanallah, siapa Anda nggak masuk akal ini? Anda lebih pintar daripada Nabi SAW. Anda merasa lebih pintar daripada para sahabat, para tabi'in, para a'immatul mujtahidin. Jadi luar biasa orang-orang zaman sekarang ini. Seakan-akan akalnya itu apa? Wahyu yang turun dari langit luar biasa. Sehingga gak mungkin salah dari akalnya tersebut. Sehingga apapun yang gak masuk akal, mereka akan tolak. Atau tadi hawa nafsunya. Sekedar semangat, sekedar hawa nafsu, sekedar dari perasaan, tapi tidak ada ilmunya di dalamnya. Ini merusak, bahaya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla mensifati hatinya orang-orang Yahudi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Surat Al-Baqarah ayat 74. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu atau bahkan lebih keras dari batu. A'udzubillah min dzalik. Bayangkan hati manusia bisa lebih keras dari apa? Batu. Ada hikmah tersendiri kata para ulama. Kenapa Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini hijarah, batu, bukan hadid, besi? Mana lebih kuat? Batu atau besi? Batu besi? Masya Allah, ada khilaf ini di kalangan para jamaah Al-Aziz ini, Masya Allah ini, ada perselisihan pendapat yang kuat ini. Batu atau besi? Ada hikmah tersendiri kenapa Allah sebutkan di sini batu tapi bukan besi. Kata para ulama, api neraka Allah itu panas membakar. Api neraka Allah itu panas membakar. Besi ketika dipanaskan pada titik-titik tertentu akan apa? Meleleh. Tapi kalau batu, berarti lebih kuat mana? Kata para ulama ada hikmah tersendiri di sini. Kenapa Allah sebutkan batu di situ? Orang-orang Yahudi saking kerasnya hati mereka lebih keras dari batu. Allah sediakan neraka untuk bakar hati yang seperti itu. Bayangkan, Allah sediakan neraka untuk bakar hati seperti itu tuh. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Maka lihat baik-baik. Padahal Allah katakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal dari batu tersebut ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Padahal dari batu tersebut ada pula yang terbelah dan mengeluarkan mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Padahal dari batu tersebut ada yang jatuh meluncur karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Luar biasa. Hatinya orang Yahudi bisa lebih keras dari batu. Contohnya apa? Mereka tahu kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, konsekuensinya neraka. Betul? Mereka tahu Rasul ini benar, disebutkan dalam Taurat, ciri-cirinya begini. Kalau kami nggak beriman kepada Rasul ini, neraka. Karena kalau kita pikir-pikir bodoh ya kan, betul ya? Kalau kita pikir bodoh, betul ya? Tapi itulah hidayah yang Allah kasih, nggak semua orang. Kalau kita pikir-pikir nih, bayangkan hati mereka kerasnya, nggak apa-apa neraka, yang penting saya nggak beriman kepada Nabi. Pantas Allah sebutkan apa? Lebih keras daripada batu. A'udzubillah min dzalik. Itu hatinya orang Yahudi itu. Dzu ilmin bila amal. Punya ilmu tapi kosong dari amal saleh.
kosong dari amalan. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir, tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang telah mereka miliki. Hati-hati. Maka hati-hati kata para ulama, kaum muslimin yang memiliki ilmu tapi dia tidak berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, jangan-jangan bisa menjadi orang yang dimurkai seperti orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Lihat Allah sebutkan luar biasa. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, surat 57. Ayat ke-16. Ayat ke-16. Ma'ruf insyaallah ayat ini nih. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Allahu akbar. Ayat ini yang difikirkan Abdullah bin Umar semalam suntuk, bayangkan. Semalam suntuk dari malam sampai subuh. Ayat ini difikirkan sambil menangis Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, khusyuk hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Belumkah tiba waktunya? Kapan lagi waktunya tiba? Bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, khusyuk hati mereka kepada kebenaran yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Subhanallah. Lanjutannya apa? Perhatikan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah kalian, kata Allah, seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya. Siapa itu? Yahudi Nasrani, dikasih kitab kan gitu. Berlalu masa panjang. Harusnya masa panjangnya ini kan tambah melembutkan hati, betul? Tambah lama ngaji, kalau bahasa kita sekarang, tambah lama ngaji harusnya tambah benar, betul? Tambah lama ngaji, tambah bagus, tambah soleh, harusnya. Allah sebutkan, subhanallah. Diberikan kitab kepada mereka, fatala alaihimul amadu. Berlalu masa panjang, ternyata masa panjangnya tersebut apa? Faqasat qulubuhum. Tambah menjadikan hati mereka mengeras. Wa katsirum minhum fasiqun. Bahkan kebanyakan mereka termasuk golongan orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Lihat hati mereka. Masalah utamanya ini nih. Allah Azza wa Jalla tidak jaga hati mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berikan hidayatut taufik ke dalam hati mereka, yang menjadikan mereka mendapatkan berbagai macam keburukan dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu sallallahu alaihi. Maka kita kembali ke ayat yang tadi yang sudah kita sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Surat 26 tadi ayat 88 dan 89. Coba renungi baik-baik ayat ini, ikhwan. Mungkin kita bangun malam, sepertiga malam kita renungi baik-baik ayat ini. Atau cari waktu-waktu tertentu untuk berkhalwat dengan Allah, merenungi ayat ini. Karena Allah Azza wa Jalla hanya akan menyelamatkan satu hati dalam ayat ini. Gak ada yang kedua, gak ada ketiga, gak ada keempat, gak ada selanjutnya. Cuma satu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak, enggak manfaat sama sekali. Harta yang kita kumpulkan dari pagi sampai pagi, anak yang kita mungkin dapatkan banyak luar biasa, enggak ada manfaat. Illa, kecuali. Berarti ada istisnayat di sini, ada pengecualian. Harta dan anak itu bisa bermanfaat. Kalau apa? Satu ini nih. Kita datang kepada Allah dengan qalbun salim. Cuma satu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Allah Azza wa Jalla telah karuniakan qalbun salim ini kepada kita atau belum, ikhwan? Pernahkah kita berpikir ketika Allah wafatkan kita di dunia, Allah masukkan kita ke alam barzakh, Allah bangkitkan kita nanti di yaumul qiyamah di mahsyar, dengan hati apa kita bertemu dengan Rabb kita, ikhwan? Dengan hati yang seperti apa kita bernemui Allah Azza wa Jalla? Apakah qalbun salim seperti ini? Atau hati-hati yang lain?
Karena para ulama menyebutkan manusia ini hatinya macam-macam, subhanallah. Yang pertama ini, qalbun salim. Ini hatinya orang yang bertakwa kepada Allah. Hatinya orang mukmin dan mukmin yang sejati dalam pandangan Allah nih, qalbun salim. Yang kedua siapa? Kebalikan, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati. Hatinya orang-orang kafir, hatinya orang-orang munafik. Ini mati nih. Cahaya hidayah Allah enggak masuk ke dalam hati mereka. Enggak bisa menembus hati mereka. Mati, na'udzubillah. Yang ketiga, ini yang paling banyak, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Di dalam hati itu ada kebaikan, tapi juga dalam hati itu ada apa? Keburukan. Terkadang kebaikannya menang, naik, Masya Allah. Tapi terkadang keburukan yang menang, apa itu? Turun gunung. Tadi naik gunung, sekarang turun gunung. Ini yang paling banyak yang ketiga nih, qalbun marid. Dan nanti insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang masalah ini. Apa tanda-tanda hati yang qalbun salim? Apa tanda-tanda qalbun mayyit? Apa tanda-tanda qalbun marid dan seterusnya. Tapi syahid bahasan kita sekali lagi ikhwan, hanya satu jenis hati yang Allah akan selamatkan di hari kiamat nantinya. Makanya para ulama salaf terdahulu ketika mereka membaca ayat ini, Allahu Akbar. Berapa banyak dari mereka yang menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka tidak tahu secara pasti apakah Allah Azza wa Jalla telah jadikan hati mereka memang qalbun salim atau hanya anggapan mereka doang. Saya qalbun salim insya Allah. Tapi dalam pandangan Allah ternyata bukan qalbun salim. Yang menyebabkan seorang gak diselamatkan oleh Allah di hari kiamat nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama menyebutkan apa makna dari qalbun salim ini? Banyak ulama mentafsirkan, tapi saya berikan dua aja. Dari sekian banyak ulama ketika menafsirkan tentang masalah qalbun salim, paling tidak ada dua tafsiran dari apa? Makna qalbun salim itu tersendiri. Yang pertama, qalbun salim kata para ulama, salamatu minasyirki wasyak. Qalbun salim, hati yang selamat, yaitu selamat dari kesyirikan dan keraguan tentang agamanya. Ini yang pertama. Selamat dari kesyirikan dan keraguan tentang agamanya. Ini yang pertama. Selamat dari apa? Kesyirikan dan keraguan tentang agamanya. Jadi dalam hati orang tersebut nggak ada kesyirikan, nggak ada sedikit pun keraguan tentang agama Allah Azza wa Jalla ini. Ini qalbun salim, selamat. Yang kedua makna dari qalbun salim, salamatu min fitnati syubuhat wa fitnati syahawat. Selamat dari fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Selamat dari fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Ini diantara makna qalbun salim yang disebutkan oleh para ulama. Nah dari banyak makna qalbun salim paling tidak bermuara pada dua makna ini nih. Selamat dari kesyirikan dan keraguan tentang agamanya. Selamat dari fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Subhanallah. Dan ini berat ya ikhwan. Ini bukan sesuatu yang remeh ini. Bukan sesuatu yang mudah. Menghilangkan syubuhat, menghilangkan syahwat, menghilangkan kesyirikan, menghilangkan keraguan dari agama kita, dari hati kita. Itu luar biasa subhanallah. Itu pekerjaan seumur hidup kita kata para ulama. Karena sedikit saja kita malas, sedikit saja kita futur, syaitan akan mudah untuk masuk ke dalam hati kita untuk mengancak-ancak hati kita. Nah, disinilah mengapa Nabi SAW sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Nabi SAW sering doa seperti ini, apalagi kita ikhwan. Kalau Rasul SAW saja yang sudah pasti dijamin mendapatkan surga bahkan yang paling tinggi, sudah dijamin pasti dosa-dosa yang lalu yang akan datang diampuni, masih seperti ini doa kepada Allah, bagaimana kita?
Berapa banyak dari kita malas nih. Minta istiqamah, minta thabat, konsisten, minta hidayah kepada Allah. Malas, jarang. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla meminta ini semua. Hati-hati, subhanallah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk memperbanyak doa ini. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat membaca doa ini, Anas bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah sallam, bukankah kami telah mengikutimu? Bukankah kami telah beriman kepada Allah dan dirimu? Apakah engkau masih mentakutkan kepada kami?" Apa kata Rasulullah sallam? "Na'am. Inna asabi'ir rahman, inna quluba bani Adam baina asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan sekehendak Allah kemanapun yang Allah inginkan. Maka sering-seringlah minta kepada siapa? Allah Azza wa Jalla ketetapan hati. Di sini pentingnya luar biasa. Allahu Akbar, subhanallah. Dan ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah. Ini sedikit ada terpikir subhanallah. Antum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari ini kita disuruh diperintahkan untuk memperbanyak surat Al-Mu'awwidzatain. Apa itu? Al-Nas dan juga Al-Falaq, Al-Mu'awwidzatain. Ditambah kemudian dengan Al-Ikhlas. Tapi Al-Mu'awwidzatain aslinya dua ini. An-Nas dan Al-Falaq. Zikir pagi, zikir petang, zikir ba'da salah 5 waktu, sebelum tidur. Betul ya? Ini luar biasa. Kalau antum baca bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab tafsirnya, tafsir khusus Al-Mu'awwidzatain. Wah, luar biasa Ibnu Qayyim menafsirkan itu. Luar biasa, Masya Allah. Di antaranya apa? Surat An-Nas. Berlindung dari keburukan yang ada di dalam kita nih, internal. Dan surat Al-Falaq itu eksternal. Berlindung dari yang dari eksternal, luar. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu yang memberikan waswasah, memberikan bisikannya di sudur. Allah tidak sebutkan qulub di situ, tapi Allah sebutkan sudur. Apa bedanya sadar sama qalb? Sadar dada, qalb hati. Ibnu Qayyim membahasakan apa? Sadar itu sahatul qalb, halamannya hati. Ini masjid dalam, ini qalbnya istilahnya. Nah, halamannya itu namanya sadar atau sudur. Syaitan membidikkan bisikannya kepada setiap manusia itu kepada sahahnya, kepada halamannya hati. Sehingga maksudnya apa? Ketika hati itu lengah dari zikrullah, hati itu lupa kepada Allah, masuk sedikit, masuk sedikit, masuk sedikit. Hati itu ingat kepada Allah, ngumpet, bukan hilang, ngumpet. Nggak mungkin hilang syaitan dalam kehidupan kita, nggak mungkin, ngumpet. Ketika kita lengah lagi, datang lagi tuh. Ada sedikit celah saja dalam hati, masuk lagi. Dan dalam kitab ini nanti kita akan bahas nih. Tentang madakhilus syaitan ilal qalbi. Pintu-pintu celah-celah masuk syaitan ke dalam hati manusia. Sedikit ada celah masuk, sedikit ada celah masuk. Nah, kita diperintahkan untuk baca 3 surat ini nih. Di antaranya untuk apa? Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari bisikan syaitan yang terus 24 jam membisikkan hati kita nih. Sedikit saja lengah dan lalai dari mengingat Allah, dari agama Allah, masuk syaitan ke dalam hati kita tuh. Masuk lagi, masuk, masuk. Sehingga ketika hati itu sudah hitam legam dari apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak tahu mana perkara yang ma'ruf dan dia tidak tahu mana perkara yang mungkar. Allahu akbar. A'udzubillahi min dzalik. Illa usyriba ma bihi hawahu, kecuali dia hanya mengikuti hawa nafsu buruknya semata. Nah, di sini hikmah mengapa kita diperintahkan untuk selalu baca 3 surat ini nih, sesering mungkin, bayangkan subhanallah.
Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ada cerita yang sangat luar biasa diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam ngomong. Apa kata Rasulullah? "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul kepada kalian sekarang nih laki-laki penghuni surga. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ditunjuk pintunya. Akan masuk dari pintu ini sebentar lagi laki-laki penghuni surga. Orangnya masih hidup, bayangkan nih. Orangnya masih apa? Masih hidup. Sebentar lagi kata Rasulullah akan masuk laki-laki penghuni surga. Siapa yang masuk nih? Gak ada yang masuk ya? Masya Allah. Maka apa? Masuklah seseorang, kata Anas bin Malik, fatala rajul minal ansar. Satu orang masuk dari kalangan ansar. Dari kalangan ansar. Tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi. Qad ta'allaqa na'alaini fi yadayi shimal. Menetes bekas wudunya dari jenggotnya sambil menenteng sendalnya masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian orang itu sholat, jalan. Udah begitu aja. Falamma kana al-ghad, keesokan harinya kami duduk lagi, kata Anas bin Malik. Rasul ngomong lagi, "Natlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan masuk dari pintu ini penghuni surga nih, laki-laki penghuni surga. Dia lagi. 2 kali. Persis sama, masuk, sholat, jalan. Hari ketiga, Rasul mengatakan, "Natlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan masuk dari pintu ini laki-laki penghuni surga. Dia lagi. 3 kali, bayangkan. Hari ketiga, Abdullah ibn Amr ibn As penasaran. Siapa orang ini? Betul ya? Siapa orang ini nih? Hari ketiga ketika Rasul mengatakan seperti itu, orang itu jalan. Abdullah ibn Amr bin As mengikuti orang tersebut. Diikutin orang itu. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata kepada orang tersebut, "Ya fulan, aku ada sedikit masalah sama ayahku. Boleh gak aku nginep di rumahmu 3 hari saja?" Mau ngapain? Hah? Minta fulus? Enggak, Masya Allah. Mau ngelihat amalan apa orang ini? 3 kali Rasul sebutkan surga, surga, surga. Bayangkan, subhanallah. Apa amalannya ini? Ini hebatnya sahabat nih. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombanya masalah akhirat. Kalau kita biasa sikut-sikutan masalah apa? Dunia. Ngineplah 3 hari Abdullah bin Amr bin As di rumahnya. Kata Abdullah bin Amr bin As apa? Ketika aku bangun di tengah malam sholat, orang ini gak bangun. Gak sholat malam. Kecuali beliau hanya apa? Orang ini hanya membalikan badannya, kemudian terbangun sebentar, zikir sebentar, tasbih, takbir, setelah itu tidur lagi. Siang harinya aku puasa, orang ini gak puasa. Ini apa? Ini hebatnya subhanallah. Karena manusia cuma bisa ngelihat apa? Zahirnya, gak tahu dalam hatinya, betul? Dan ini luar biasanya hati nih, amalan hati. 3 hari gak ada sesuatu yang istimewa, gak kuat sudah. Wahai fulan, sesungguhnya aku gak ada masalah sama ayahku. Tapi aku mendengar bahwa Nabi SAW mengatakan dirimu masuk surga, masuk surga, masuk surga 3 kali. Apa amalanmu? Maksudnya apa? Aku juga ingin masuk surga seperti dirimu. Apa amalanmu? Apa kata orang tersebut? Perhatikan. Ma huwa illa ma ra'ait. Wahai Abdullah, gak ada amalanku kecuali apa yang kau lihat. Ya Allah, lemas dah. Gak ada amalan kecuali apa yang kau lihat, itu sudah. Maka baliklah Abdullah bin Amr bin As. Baru berpaling sedikit, baru berjalan sedikit dipanggil. Ya Abdullah ta'al. Wahai Abdullah, datang sini. Apa kata dirinya? Faqal, ma huwa illa ma ra'ait. Amalanku tidak ada wahai Abdullah kecuali apa yang kau lihat. Ghaira,
Nah, garis bawah kata ini nih, luar biasa nih. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Kecuali kata beliau, aku tidak pernah menemukan perasaan ghish. Ghish itu dongkol, dengki, jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim pun gak pernah. Dalam hatiku gak ada tuh jengkel, dengki, dongkol, benci kepada seorang muslim, gak ada pernah sama sekali. Kemudian beliau mengatakan juga apa? Wala ahsudu ahadan ala khairin atahullahu iyah. Dan aku tidak pernah hasad sedikit pun kepada orang yang Allah berikan kenikmatan kepadanya. Gak pernah sama sekali. Dan ini berat ya ikhwan. Saya katakan nih, ini apa? Berat. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As mengatakan apa? Hadza huwa. Hadhihi allati balagat bika. Oh ini nih. Yang menyampaikan dirimu sampai derajat sampai seperti ini. Amalan ini nih. Amalan hati berarti. Betul? Beningnya hati orang ini. Bersihnya hati orang ini. Bayangkan lohan. Dan kata Abdullah bin Amr bin As apa? Wahiyya allati la nutiq. Yang itu belum kami mampu. Berarti gampang apa susah? Abdullah bin Amr bin As bayangkan. Yang itu belum kami mampu. Allahu Akbar. Gak ada perasaan jengkel, dongkol, benci. Bayangkan dalam hati seorang muslim. Gak ada hasad kepada orang yang Allah berikan kenikmatan kepadanya. Berapa banyak orang-orang subhanallah. Orang lain punya mobil baru, dia gak bisa tidur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang lain baru pindah rumah baru bagus, alah jelek. Apa ini subhanallah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika mendefinisikan hasad apa? Al-bughdu wal karahah lima yara min husni halil mahsud. Benci, tidak suka ketika melihat orang mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Itu sudah termasuk hasad. Hati kita ngedumel, hati kita gak suka, hati kita dongkol ketika orang lain dapat nikmat. Itu sudah termasuk apa? Hasad. Bayangkan ya kawan. Beningnya hati seseorang ternyata modal berharga untuk dapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala ya kawan. Maka pantaslah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum fi riwayah wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah melihat dari bentuk rupa kalian, fisik kalian, harta kalian. Allah enggak lihat itu semua. Kenapa? Karena tiga hal ini biasanya manusia melihat manusia lain tiga hal ini. Betul? Lihat manusia, wah ganteng ya. Wah cantik ya. Wah kuat ya fisiknya luar biasa ya. Wah kaya ya luar biasa. Tiga ini bisa dilihat manusia, betul? Tiga hal ini Allah enggak lihat itu. Tiga hal ini yang biasa manusia lihat kepada manusia lain, Allah enggak lihat itu tuh. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat apa? Yang pertama hati-hati kalian semua. Lihat hati dulu. Baru kemudian apa? Amal kalian. Karena hati yang baik pasti akan melahirkan amalan yang baik pula. Jadi gak ada tuh. Yang penting saya hatinya dulu Pak Ustadz. Tapi amal-amal buruk mustahil. Kenapa? Hati yang baik pasti amalnya juga apa? Pasti akan baik. Itu sudah otomatis tuh. Otomatis kata para ulama. Tapi syahid bahasan kita di sini apa? Rasul menekankan yang paling pertama dilihat apa dulu? Hati dulu baru amal. Bukan amal dulu baru hati. Kenapa? Apa gunanya seseorang sholat ribuan rakaat, tiap tahun mungkin umroh haji, sedekah luar biasa, amalan luar biasa, tapi hatinya gak ikhlas. Apa gunanya? Tapi hatinya ujub, bangga akan amalannya, bangga akan dirinya. Hatinya kiber yang lebih parah, meremehkan orang lain. Hatinya hasad kepada orang. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Di sini bukan berarti amal nggak penting, salah, tidak. Amal luar biasa pentingnya. Tapi amalan soleh ini tidak akan bermanfaat kecuali hati manusia juga baik di situ. Hatinya ikhlas, hatinya bening, bersih. Baru amal ini akan apa? Akan Allah berikan kenikmatan di dalamnya. Akan Allah terima amalan tersebut.
Dan di sini bagaimana modal berharga untuk bisa dapatkan surga Allah tabaraka wa taala, keridhaan Allah di hari akhirat adalah kebeningan hati. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan menyebutkan, beliau ini luar biasa nih, tabibul qalbi wa tabibul badan, dokternya hati dan dokternya badan. Beliau punya kitab Zadul Ma'ad, di satu jilid itu jilid ketiga kalau nggak salah, itu ada tentang at-tibbun nabawi, pengobatan Nabi SAW. Jadi beliau ulama juga, dokter juga. Bayangkan luar biasa nih, bagaimana alimnya orang ini. Nah, beliau mengkiaskan, menyamakan menjaga kesehatan hati itu sama persis seperti menjaga kesehatan badan. Ada 3 hal. Ini ajib, beliau mengatakan luar biasa. Menjaga kesehatan hati sama dengan menjaga kesehatan badan. Lakukan 3 hal ini. Lakukan 3 hal ini. Yang pertama, beliau mengatakan hifdzul quwwah. Yang pertama, jaga kekuatan dan stamina hati. Yang pertama, jaga kekuatan dan stamina hati. Jadi kalau kita ingin hati kita sehat, jaga kekuatan hati, jaga stamina hati. Sebagaimana kata beliau apa? Kalau orang mau sehat badannya, jaga staminanya, betul ya? Dengan cara apa? Olahraga, kan gitu ya? Bergerak, kan gitu. Pertanyaan, kalau tadi menjaga kesehatan badan dengan olahraga dan seterusnya. Nah, menjaga kesehatan hati ini, itu menjaga kekuatan dan stamina hati dengan apa? Hah? Belajar agama, yang lain? Al-amalus salih. Dengan amal salih, kata beliau. Hati kita akan terjaga kekuatan dan staminanya ketika kita selalu beramal saleh. Jelas beramal saleh dengan ikhlas dan ittiba ya. Amal saleh ini yang pertama. Yang kedua, al-himyah 'anil mu'dhi. Jangan memasukkan sesuatu yang berbahaya bagi hati. Perlindungan berarti yang kedua nih. Jangan pernah memasukkan sesuatu yang berbahaya bagi hati seseorang. Ini perlindungan dari sesuatu yang bisa memperparah sakit kalau memang kita sakit. Orang ketika sakit, kolesterol, darah tinggi dan seterusnya, dia tahu dong makanan-makanan yang gak boleh dia makan, betul ya? Oh gak apa, bismillah. Boleh ke seperti ini? Nggak boleh, la darar wala dirar, betul ya? Nggak boleh membahayakan dan nggak boleh menimbulkan bahaya. Dia tahu kalau dia makan ini nih, naik nih insya Allah nih. Gula, bikin teh manis luar biasa. Allah, tawakal Allah. Bukan tawakal ini, salah ini. Tawakul ini. Tawakul, panjang tuh subhanallah tuh. Karena dia tahu ketika dia bikin seperti itu apa? Akan memperparah sakitnya. Nah hati, kita tahu misal hati kita, wah nih berbahaya ketika memasukkan sesuatu yang berbahaya bagi hati. Atau hati kita sudah berpenyakit, tambah lagi penyakit yang lain. Parah. Apa maksudnya? Jangan berbuat dosa dan maksiat. Ini yang kedua. Jangan memasukkan sesuatu yang berbahaya bagi hati. Jangan melakukan dosa dan maksiat. Jangan pernah melakukan dosa maksiat. Ini yang kedua. Jangan melakukan dosa dan maksiat. Ustaz, siapa orang yang nggak punya dosa dan maksiat, Ustaz? Betul ya? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti senantiasa selalu melakukan dosa dan kesalahan. Naam. Yang ketiga. Apa yang ketiga?
Beliau mengatakan istifraghul mawadil fasidah, membersihkan sumber penyakit. Membersihkan atau mencabut sumber penyakitnya. Kalau badan dengan apa? Minum antibiotik, minum obat, atau operasi dicabut, betul ya? Nah, kalau hati dengan apa? Istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Nah, ini. Ustadz, nggak ada manusia berbuat dosa dan kesalahan. Naam, kalau dia terjatuh dalam dosa dan kesalahan, ini yang harus dilakukan yang ketiga. Apa itu? Langsung kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah. Bukan apa? Tanggung deh Pak Ustadz. Nggak ada dosa tanggung tuh, nggak ada, ikhwan. Berapa banyak saya nasihati orang, ya udah deh Ustadz, ya kepalang tanggung gimana? Masa dosa tanggung, la haula wala quwata illa billah. Langsung berhenti detik itu kan gitu. Di antara syurutut taubah, di antara syarat taubatnya ingin diterima oleh Allah, apa itu? Al-iqla', meninggalkan dosa itu langsung kan gitu. Dia tahu ini nggak boleh, dosa tinggalin, selesai. An-nadam, menyesal akan perbuatan dosa itu. Al-azam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa itu. Al-ikhlas, ikhlas ketika dia bertaubat kepada Allah, kan gitu. Bukan malah dia tambah dosa selanjutnya, dan selanjutnya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Penjagaan Allah lepas dari dirinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Barang siapa yang berpaling, maka Allah akan palingkan kemana hati mereka berpaling. Kemana hati mereka berpaling, Allah palingkan. Ihfazillaha yahfazka, kan gitu ya. Jagalah Allah, maka Allah akan apa? Menjagamu. Jagalah batas-batasan Allah, jagalah syariat Allah, jagalah perintah dan larangan Allah. Allah akan menjagamu. Apa yang Allah jaga? Dunia dan akhirat kita Allah jaga. Berarti orang yang tidak menjaga Allah, jangan harap Allah Azza wa Jalla akan jaga dunia dan akhiratnya, kan gitu. Istighfar dan taubat kepada Allah. Dosa saya besar Pak Ustaz, dosa apapun, orang itu bersimpu di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebentar Allah bisa ampuni itu semua, ya kawan. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, dan itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya kawan. 3 hal nih yang menjadikan hati seseorang dapat apa? Bersih. Yang pertama tadi apa? Beramal soleh itu apa maksudnya tuh? Menjaga kekuatan dan stamina apa? Hati, yaitu dengan beramal soleh. Yang kedua, jangan pernah memasukkan sesuatu yang berbahaya bagi hati, jangan pernah melakukan dosa dan maksiat. Yang ketiga, membersihkan sumber penyakit, mencabutnya, menghilangkannya. Dengan apa? Istighfar dan taubat. Persis seperti apa? Badan. Tiga-tiganya persis seperti badan. Olahraga, makan makanan yang bergizi, jangan makan sesuatu yang bisa membahayakan penyakit kita kalau memang sudah ada, kan gitu. Kemudian apa? Hilangkan itu penyakit tersebut dengan minum obat, antibiotik, ataupun operasi dan seterusnya. Nah itu insya Allah badan kita juga akan sehat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Dan ini muqaddimah mungkin ikhwan dari pelajaran kita insyaallah tentang masalah tazkiyatun nufus ini. Insyaallah taala kita akan bahas ke depannya satu persatu dari kitab ini. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kemudahan bagi diri kita untuk bisa mempelajari dan memahami kitab ini sehingga Allah azza wa jalla bisa berikan kebeningan kesucian hati kepada kita semua insyaallah. Masya Allah. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam.
Ya. Naam. Naam. Ya. Aywa, naam. Barakallahu fikum. Ikhwan, hukuman yang paling berat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba ketika Allah hukum hamba tersebut dan hamba itu tidak menyadari itu sebuah hukuman. Ini paling berbahaya, ikhwan. Dia nggak sadar, dia nggak paham, nggak tahu ternyata ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Contoh. Para ulama mengatakan apa? Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Contoh nih. Setiap nikmat yang kalian dapatkan yang tidak menjadikan kalian mendekat ke Allah, itu bukan nikmat, itu bala, malah petaka besar. Kita dapatkan nikmat bukan malah mendekat dengan Allah, malah menjauh dari Allah ketika kita dapatkan nikmat itu. Oh, ini bahaya banget ini. Allah berikan nikmat kepada kita bisa naik jabatan. Alhamdulillah. Kerja naik jabatan. Siapa yang gak mau? Semua mau, betul? Tapi gara-gara ketika naik jabatan itu tambah naik. Yang tadinya sholat berjamaah di masjid hilang. Yang tadinya nuntut ilmu agama duduk seperti ini hilang. Kan gitu. Ini bukan nikmat ini bala ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini bala, ini malah petaka. Bungkusnya kelihatannya nikmat, tapi dalamnya apa? Malah petaka. Maka hukuman yang terberat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ini salah satunya nih. Allah hukum seorang hamba tapi dia tidak menyadari itu sebuah hukuman, kan gitu. Di antaranya ini. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan hukuman kepada hamba itu, hatinya ternyata qalbun marid. Dari apa? Perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan jelas. Perbuatan dosa dan maksiat. Tapi dia nggak sadar hatinya qalbun marid. Wah, ini bahaya banget. Pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Ada banyak sebabnya. Yang pertama bisa jadi kata para ulama, orang itu hanya mengamalkan takwa hanya sebelah. Apa itu? Hanya mengerjakan perintah Allah tapi tidak berusaha menjauhi larangan Allah. Jazakallahu khair. Bisa jadi dia hanya mengerjakan apa? Perintah Allah yang wajib dia kerjakan. Bahkan yang sunnah, Masya Allah, rajin. Tapi yang haram juga apa? Dia kerjakan jalan. STMJ, tahu STMJ? Susu telur madu jahe. Salat terus maksiat jalan. Ini bukan takwa dikatakan. Kalau takwa itu pasti dua ini nih. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah. Gitu. Orang tadi itu salat, Masya Allah. Baca Quran, ngaji, Masya Allah. Tapi hasad sama orang tetap, kan gitu ya. Berbuat ini tetap dan seterusnya. Hati-hati, yang namanya takwa ini dua nih. Bisa jadi dia menganggap dirinya sudah bertakwa dalam pandangan Allah, tapi ternyata itu jauh dari kata-kata takwa dalam pandangan Allah. Hati-hati, subhanallah. Maka sering-seringlah kata para ulama di antara obatnya apa? Sering-seringlah muhasabah. Nah, insya Allah di kitab ini nanti ada nih. Sering-seringlah muhasabah. Introspeksi diri kita masing-masing, mengoreksi amal-amal kita masing-masing, dan jangan pernah merasa ujub, jangan pernah merasa bangga akan amal-amal kita. Amal saya sudah begini. Ya surga tengah-tengah dapat deh kira-kira. Ya Allah Karim, subhanallah, siapa Anda? Jangan, sering muhasabah. Orang yang sering muhasabah dalam dirinya, maka insya Allah ta'ala dia tidak akan pernah tertipu dengan amalan yang telah dia lakukan. Dan akan jauh dari sifat takabbur itu. Itu salah satunya. Nah, di antara obatnya apa? Banyak, disebutkan 3 tadi di antaranya. Berusaha untuk terus beramal saleh, berusaha untuk terus apa? Menjauhi dosa dan kemaksiatan, dan berusaha untuk selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dan di antaranya duduk nuntut ilmu seperti ini. Yang paling besar menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Bukan nuntut ilmu doang nih, kawan. Kita duduk nuntut ilmu ini tujuan utamanya untuk beramal. Jangan lupa ini. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal perbuatan kalian, bukan ilmu kalian, tapi apa? Amal. Nah, kita nuntut ilmu tujuannya supaya apa?
beramal kan gitu. Oh kita tahu hasad itu nggak boleh, maka kita berusaha untuk melawan hasad tersebut ketika syaitan membisikkan itu dalam diri kita. Kita tahu ternyata sholat malam itu luar biasa baiknya, kita berusaha untuk sholat malam dan seterusnya. Ini yang paling besar nih ikhwan. Dari sekian banyak obatnya, ini yang paling besar. Berilmu tentang ilmu agama Allah dan berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Dan jangan lupa yang ketiga apa? Untuk selalu berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Karena tanpa bantuan Allah mustahil kita akan mendapatkan qalbun salim ini. Mustahil, nggak mungkin. Barakallahu fikum. Iya. Bagaimana orang yang berpendapat jilbabin hati dulu? Saya nggak ngerti dia apa jilbabin hati dulu. Jilbabnya dipakai di hatinya gitu, dibebat atau gimana? Subhanallahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Yang penting hati dulu dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan, tadi hadisnya jelas ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak melihat dari apa? Bentuk tubuh kalian, rupa kalian, harta kalian. Yang Allah lihat apa? Hati kalian dan amal. Berarti dua, betul? Allah nggak sebut hati doang. Allah nggak sebut tidak. Tapi Allah Azza wa Jalla sebut apa? Dua ini, hati dan amal. Berarti orang yang hatinya baik, amalannya pun akan amal soleh. Salah satu tanda hati orang tersebut baik apa? Taat, nurut, patuh akan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Selesai. Kan gitu. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan taat, nurut. Apa yang Allah dan Rasulnya larang, taat, nurut, selesai. Ini salah satu tanda hati seorang baik. Kan gitu. Maka hati yang baik ini harus tercermin juga dari apa? Amal perbuatannya, amal salehnya. Masya Allah, panjang banget ini subhanallah. Apakah seseorang yang terzalimi dapat sembuh hatinya mengingat begitu besar dampak terhadap psikis dan mentalnya? Bagaimana cara agar hatinya kembali bersih? Naam. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali punya risalah tentang masalah ini nih. Tentang apa? Alasan memaafkan orang lain. Alasan memaafkan orang lain. Itu luar biasa bagusnya. Dan kalau anak nggak salah sudah dibahas oleh Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Firanda Andirja. Nah, bagi yang mau benar-benar untuk apa? Secara gamblang mungkin bisa buka di YouTube. Kemudian dengarkan kajian beliau. Kalau nggak salah judulnya Mengapa Harus Memaafkan. Atau bukan, 20 alasan mengapa harus memaafkan kalau nggak salah. Itu luar biasa bagusnya Masya Allah. Luar biasa bagusnya itu. 20 alasan mengapa kita harus memaafkan orang lain. Salah satunya apa? Orang-orang yang memaafkan orang lain, Allah Azza wa Jalla juga akan maafkan dosa-dosanya nanti di hari kiamat. Ya Allah, siapa yang nggak mau ikhwan? Dan siapa dari kita nggak punya dosa? Dengan memaafkan orang lain, mungkin dosa kita luar biasa banyaknya, segunung juga jangan-jangan, subhanallah. Tapi ketika kita memaafkan orang lain, siapapun itu yang menzalimi kita dan seterusnya, fa'fu anhum wasfah, kata Allah. Maafkan mereka dan lapang dadalah. Maafkan mereka dan apa? Lapang dadalah. Subhanallah. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan apa dalam hadis fi ma'an al-hadis? Barang siapa yang memaafkan orang lain, Allah Azza wa Jalla akan maafkan dosa-dosanya di hari kiamat nantinya. Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Dan maaf ini juga apa? Memberikan maaf itu di antara ciri orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Surat ketiga ayat ke-134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin.
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, salah satu sifat orang-orang yang bertakwa apa? Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada saat lapang ataupun sempit, satu. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya pada saat ada waktu dan kesempatan untuk bisa meluapkannya. Enggak, dia tahan. Yang ketiga apa? Wal 'afina 'anil nas, bahkan dia maafkan orang lain. Dia maafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat apa? Kebaikan. Berarti ketika Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk memberikan maaf, insyaallah ta'ala Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, itu luar biasa. Ini salah satunya. Maka bagi yang bertanya bisa membuka YouTube mungkin, kemudian tulis Al-Ustaz Firanda Andirja 20 alasan mengapa memaafkan orang lain. Itu luar biasa, bagus sekali kajiannya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika si fulan melakukan dosa dan maksiat sepanjang hidupnya, dan di saat sakratul maut menjemputnya baru dia bertaubat. Di saat sakratul maut, mungkin sebelum sakratul maut kali ya, sedikit. Apa diampuni dosa-dosanya? Bagaimana dengan hatinya Pak Ustaz? Naam, Masya Allah. Innar rajula, dalam hadis disebutkan Bukhari Muslim, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainahi illa dhira', sampai tidak memisahkan antara dirinya dan surga kecuali cuma sahasta. Bayangkan, surga dan diri cuma sahasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian catatan takdirnya mendahului dirinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, di akhir hayatnya dia melakukan amal-amal penghuni neraka, fayadkhuluha, dan Allah masukkan dia dalam neraka. Na'udzubillah. Lanjutannya apa? Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak memisahkan antara dirinya dan neraka kecuali cuma sahasta. Neraka depan mata kepalanya cuma sahasta, bayangkan. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian catatan takdirnya mendahului dirinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, di akhir hayatnya dia melakukan amal-amal penghuni surga, fayadkhuluha, dan Allah masukkan dia dalam surga. Allahu akbar. Dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya apa itu? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Amal itu tergantung ujungnya. Amal itu tergantung penutupnya. Sekarang alhamdulillah Allah berikan hidayah sunnah kepada kita. Allah berikan kemudahan kita beriman, beramal saleh. Tapi itu gak ada jaminan kita akan menutupnya dengan husnul khatimah. Gak ada jaminan. Siapa yang bisa jamin? Gak ada yang bisa jamin. Dan gak ada jaminan pula, misal seseorang yang berbuat maksiat, dosa dan seterusnya, gak ada jaminan di akhir hayatnya sebelum dia meninggal ternyata Allah berikan hidayah, dia taubat kepada Allah. Siapa yang bisa jamin gak dapat itu dia? Nah, makanya gak boleh apa, kata para ulama, tidak boleh mengecilkan orang siapapun, hatta dia ahlul maksiat. Hatta dia ahlul maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi ahlul maksiat ini ada perbuatan-perbuatan yang ikhlas yang dia lakukan dan Allah terima perbuatan itu. Yang karena perbuatan itulah Allah bisa maafkan dirinya dan Allah bisa tutup dirinya dengan husnul khatimah. Dan ceritanya banyak luar biasa tentang masalah ini. Abdullah bin Amr bin As, siapa yang Amr bin As. Siapa yang enggak kenal Amr bin As ketika di fase Mekah? Memusuhi Nabi luar biasa dan kaum muslimin. Wah, luar biasa. Ketika Fatu Mekah masuk dalam Islam. Sebelum masuk Islam, Rasulullah SAW menyodorkan tangannya. Ya Amr, apa yang menjadikan engkau belum masuk Islam? Kata Amr bin As, dia mau menyodorkan tangannya, ditarik lagi. Wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam. Tapi satu syaratnya. Apa itu? Dosa-dosa saya yang kemarin diampuni sama Allah. Cerdas orang ini. Kenapa? Karena dia tahu dosanya kepada Rasulullah luar biasa ini. Kepada kaum muslimin luar biasa. Bukan hanya membenci Islam, tapi apa?
menjegal luar biasa. Ini musuh Islam tadinya, subhanallah. Maka Rasul mengatakan, ya Amr, ama alimta annal Islam tajubbu ma qablahu? Apakah engkau enggak tahu bahwa Islam itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya dan seterusnya, kan gitu. Masuk ke dalam Islam, jadi panglima perang Islam yang sangat luar biasa. Amr ibn As radhiyallahu anhu, Fatihum Misr, yang membuka apa? Negara Mesir. Amr ibn As pada saat itu apa? Ketuanya. Pada saat itu panglima perang. Contoh. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah apa? Berduel dengan salah satu panglima perang Romawi. Jarjur apa namanya? Kalau bahasa yang orang sekarang Gregorius lah mungkin. Jarjur. Jurs. Ketika lagi perang, orang ini nanya ke Khalid, apa itu Islam? Agama apa yang kau bawa ini? Khalid menjelaskan dakwah. Jelaskan sambil perang, sambil apa? Tang. Allah takdirkan, Allah bukakan hatinya. Begitu. Terus kalau saya masuk Islam seperti gimana? Engkau akan masuk Islam dengan seperti ini kata Khalid. Tayyib, saya masuk Islam kalau gitu. Ini panglima besar dari Romawi, luar biasa nih. Masuk Islam. Mandi, masuk Islam, dari tadinya ketua pasukan dari Romawi, jadi apa? Jadi panglima, jadi pasukan biasa di kaum muslimin. Gempar itu luar biasa Romawi. Panglima perangnya jadi apa? Pasukan kaum muslimin, sehingga orang kejar dia, harus mati itu dia tuh. Mati benar. Kata para ulama apa? Orang-orang sahabat itu, kalau engkau ingin melihat orang yang mendapatkan surga insya Allah tapi belum sholat satu sujud pun, lihat orang ini nih. Di akhir hayatnya, betul ya? Maka jangan pernah yang pertama, jangan pernah ujub dan pongah akan amalan kita yang pertama ini. Ini amalan hati nih, hati-hati subhanallah. Dan jangan pernah menganggap orang siapapun di hadapan kita ini lebih buruk daripada kita. Ya, semua kenapa? Karena kita tidak tahu dengan apa Allah menutup akhir hayat kita dan orang itu. Nggak tahu sama sekali. Itu perkara gaib subhanallah. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah berikan hidayah terus istiqamah di jalan Allah azza wa jalla. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam WRWB juga, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih ahsan adalah jangan disingkat lebih ahsannya, karena ini doa sayang. Bagaimana kita mengetahui orang yang hatinya bersih? Bagaimana ciri-cirinya? Insya Allah dalam kitab ini kita akan bahas nanti, insya Allah. Masih panjang pelajaran. Sabar, tenang, Masya Allah. To be continue, insya Allah. Saya bacanya susah ini subhanallah. Bagaimana langkah-langkahnya agar setiap waktu apa ini subhanallah tenaga selalu bersih dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Nah, intinya bagaimana caranya agar setiap waktunya, tingkah lakunya, tindak tanduknya itu selalu bersih dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini. Yang pertama ini jelas apa? Duduk selalu nuntut ilmu seperti ini, ikhwan. Ikhwan, tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali ketika Allah berikan kemudahan hamba itu untuk duduk nuntut ilmu seperti ini dan mengamalkan ilmu yang telah yang telah dia ketahui. Itu kenikmatan luar biasa besar nih, ikhwan. Gak ada kenikmatan melebihi ini. Allah berikan kenikmatan dia untuk duduk nuntut ilmu, nikmat, mencatat, mengetahui ilmu dan mengamalkan. Allah berikan kemudahan dia mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Ini secara singkat apa? Ini akan menjaga diri kita dari berbagai macam fitnah. Jelas subhanallah. Yang kedua apa? Selalu berusaha mengikhlaskan amalan soleh apapun. Karena ikhlas ini diantara fadilahnya, keutamaannya. Dan nanti kita akan bahas juga adalah apa? Menjauhkan dari berbagai macam fitnah di dunia ataupun di akhirat bagi diri kita nih. Ini diantara keutamaan dari apa? Ikhlas. Terakhir mungkin pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya mengenai penjagaan hati dari segala gangguan syaitan.
qadarullah, syaitan telah berhasil memisahkan ana dengan suami. Singkat waktu, Allah takdirkan kami bersatu kembali dengan tambahan ujian dari Allah. Setelah pisah, nyatu lagi betul. Ana harus ridha dengan kondisi dita'addud. Oh, ta'addud ini, subhanallah. Subhanallah, dalam menjalankan syariat Allah, syaitan selalu berhasil mencari celah. Rasa was-was, menjaga keikhlasan dalam menjalankan alur takdir Allah. Karena amalan ini sangat berat, Ustaz. Berikan ana nasihat. Amalan apa saja yang bisa ana lakukan agar Allah berikan ana kekuatan dalam menjalani semuanya dengan penuh keridhaan hati. Menata hati untuk ridha sangatlah banyak. Naam. Seorang sahabat Nabi pernah menasihati anaknya ketika menafsirkan salah satu ayat dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid di antaranya itu tentang masalah takdir. Untuk buka surat Al-Hadid, surat 57, Al-Hadid, ayat ke-22 dan 23. Bagi yang bertanya, coba renungi baik-baik ayat ini nih. Ayat 22 dan 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Setiap musibah yang menimpa di atas muka bumi ini, yang menimpa dirimu, semuanya telah tertulis, tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang demikian seperti itu sangatlah mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Untuk apa Allah jelaskan seperti ini? Perhatikan lanjutannya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allahu akbar. Agar kalian tidak terlalu bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian. Yang kalian enggak dapatkan, yang luput, jangan terlalu bersedih hati. Kenapa? Karena itu bukan takdirmu. Kan gitu. Lanjutannya apa? Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada dirimu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Seorang sahabat, kalau nggak salah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, mengajarkan anaknya tentang akidah yang luar biasa tentang ini. Apa itu? Wahai anakku, ketahuilah, apa-apa yang tidak Allah takdirkan kepadamu tidak akan pernah terjadi untukmu. Dan apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan untuk dirimu tidak akan luput dari dirimu. Kata para ulama apa? Lihat bagaimana para sahabat mendidik anaknya tentang iman kepada takdir. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil luar biasa. Wa'lam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, annal ummah, kalau seluruh umat ini, bayangkan, bukan orang kaya, bukan presiden, bukan khalifah, bukan menteri, bukan, seluruh umat, seluruh manusia bersepakat untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, tapi Allah nggak takdirkan, nggak akan terjadi itu. Dan ketika seluruh umat bersepakat untuk memberikan kemadaratan kepadamu, tapi Allah nggak takdirkan, nggak akan terjadi kepadamu. Ketahuilah pena telah kering dan lembaran telah kering dan pena telah diangkat. Subhanallahil azim. Maka apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita di atas muka bumi itu berjalan dengan takdir Allah dan dengan hikmahnya. Baik kita tahu hikmahnya di baliknya atau kita nggak tahu, imani selesai. Imani selesai, subhanallah. Mau dita'addud, mau ini meninggal, mau apapun, itu nggak mungkin lepas dari takdir Allah semuanya, ikhwan. Nggak mungkin lepas dari takdir Allah. Kalau keyakinan ini, akidah ini ada dalam hati kita, nikmat kita berjalan di atas muka bumi ini. Nggak pernah apa? Tadi nggak pernah bersedih hati berlebihan dari apa yang kita nggak dapat, dan nggak pernah terlalu bergembira berlebihan dari apa yang kita dapatkan. Subhanallah. Karena semuanya telah Allah takdirkan. Dan kita hanya bisa berusaha dengan semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah, bertawakal. Urusan hasil bukan urusan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi yang bertanya, buka surat Al-Baqarah ayat 216. Ini luar biasa ayat ini, Masya Allah nih. Surat Al-Baqarah ayat 216.
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad. Padahal berperang itu kalian benci. Ada orang suka pertumpahan darah? Nggak ada. Betul ya? Nggak ada yang orang suka. Tapi ayat ini kata para ulama bukan cuma untuk perang. Karena kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran itu bisa diambil dari keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Kekhususan sebabnya masalah perang. Tapi lafadznya semua bersifat umum, yang sesuatu manusia benci. Contohnya ini, ujian, cobaan, musibah, kan gitu. Lanjutan ayat ini apa? Fa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci, kalian gak inginkan, kalian gak harapkan, ternyata itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, kalian dambakan, kalian inginkan, itu buruk bagi kalian. Dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian enggak tahu wahai manusia. Kalau kita imani ayat ini ikhwan, enggak mungkin satu kali pun kita pernah suudzon buruk sangka kepada Allah. Enggak pernah, sama sekali pasti. Kita akan selalu masang dalam hati kita apa? Ini semua takdir Allah dan ini berjalan semua atas kehendak Allah dengan segala hikmahnya dan saya husnudzon berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayat ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 182 kalau nggak salah. Coba lihat. Ayat 182. Saya pastikan dulu takut salah. Ayo, nah betul. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Yang demikian itu disebabkan dari hasil usaha tangan kalian. Semua ujian, musibah, cobaan, apapun yang kita enggak sukai, Allah sebutkan apa? Dzalika bima qaddamat aydikum. Itu semua disebabkan dari hasil usaha tangan kalian. Sebagian ulama mengartikan apa? Disebabkan karena dosa-dosa kalian. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Dan sesungguhnya Allah enggak mungkin pernah menzalimi hambanya sedikit pun, enggak pernah sama sekali. Maka masukkan akidah seperti ini dalam hati ukhti nih. Mau dita'adud, mau ini, mau itu, mau apapun itu. Semua ini berjalan atas takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Gak mungkin tidak. Jadi kita selalu apa? Menyalahkan diri kita kalau ada ujian. Ini karena dosa saya pasti. Dan Allah gak mungkin zalim pada hambanya. Saya yang salah. Bukan fulan, bukan fulanah, bukan Allah. Tapi saya yang salah karena dosa saya. Yang terakhir, yang keempat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Beda dua ayat teman tadi. Saya teringat subhanallah. Surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Betul? Al-Baqarah 214. Allah mengatakan apa? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja sebelum Allah Azza wa Jalla berikan ujian kepada kalian sebagaimana umat-umat terdahulu Allah kasih ujian. Seperti apa ujiannya? Matsathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. 3 nih. Allah berikan ujian kepada mereka, ba'sa ringan. Wad-dharra naik ujiannya, lumayan berat. Wa zulzilu lebih berat. Zulzilu itu zilzal, itu gempa. Zulzilu maksudnya apa ini? Bisa ujian yang bisa menggoyangkan iman seseorang. Itu berarti paling luar biasa tuh. Sampai Allah Azza wa Jalla sebutkan apa? Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman di antara mereka berkata apa? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang nih? Saya mau tanya. Kalau Rasul dan orang beriman sampai ngomong seperti ini, kira-kira yang mana berarti itu ujiannya tuh? Menggoyangkan iman mereka, betul? Menggoyangkan iman mereka, subhanallah. Allah sebut langsung, Allah jawab. Langsung Allah yang jawab. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu pasti dekat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa?
kita mau masuk surga Allah Azza wa Jalla pasti banyak ujiannya di atas muka bumi ini. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utama hidup kita. Celaka pasti kita. Wah, itu luar biasa. Pasti akan menerima apa? Berbagai macam dari keburukan, kesengsaraan, kekecewaan. Itu pasti kalau kita jadikan dunia sebagai tujuan utama atau ambisi terbesar. Tapi kalau niat utama kita akhirat, saya seperti ini, insya Allah Ta'ala saya ridha, dan jawaban saya dan tujuan saya adalah mendapatkan surga Allah. Selesai. Dan ujian ini pasti Allah Azza wa Jalla akan berikan jawabannya. Lambat ataupun cepat. Dengan syarat saya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai. Dan ini pelajaran bagi yang bertanya dan kepada kita semua ya. Termasuk anak, subhanallah. Terkadang ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, satu ayat aja gak nyantol di kepala kita nih. Betul? Perhatikan baik-baik nih ikhwan, subhanallah. Maka yang paling terpenting selalu mintalah kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan agar Allah berikan kemudahan kita menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan kita di atas muka bumi ini. Karena gak ada manusia yang gak diuji di atas muka bumi ini. Selesai dari satu ujian, masuk ke ujian yang lain. Sampai kapan? Sampai meninggal. Ujian di dunia selesai. Beda lagi nanti ujian akhirat mulai lagi tuh. Sampai Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam surga ataupun neraka. Selesai manusia. Maka semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita orang-orang yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk bisa meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita juga nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.